Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bacakan Mazmur terlebih dahulu. Di Mazmur 6, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan di Mazmur 6 dengan judul perikop Doa dalam Pergumulan. Kita akan baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lusukkanlah aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengindap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengarkan tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku dapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan angkat pujian, mengapakan ku balas ya Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan.
Ku bersyukur
kasih Tuhan untuk setiap lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan hari ini Tuhan kami mau memuji meninggikan nama Tuhan ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu dapat tertanam di hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pergumulan dalam hidup kami Tuhan Kau yang jawab ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Kau lawat ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hadir di tempat ini, biar hadirat-Mu yang turun Tuhan dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita mau sambung lagi pujian kita mau bilang kecaplah dan lihatlah. Kasih setia Tuhan.
Ya, kita mau nyanyi apapun masalah biar kita pikir aja ya. Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus. Ini cara kami melewati badai. Bisa semua? Gampang kan? Apapun masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, Masih ada Tuhan. masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus. Ini cara kami melewati badai. Sekali lagi kau. Kutinggikan masalah jangan pernah menyerah. Apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar. Masih ada Tuhan, Masih ada Tuhan. masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus. Ini cara kami melewati badai. Ini cara kami melewati badai. Ini cara kami melewati badai. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bilang Tuhan, bagimu Tuhan, ada yang mustahil Tuhan. Kita mau masalah dalam hidup kami, Tuhan kami selalu ingat Tuhan. Kami selalu ingat Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap hati kami Bapa. Karena kami Tuhan terlukis Tuhan di hatimu Bapa. Kau sahabat kami yang setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti kami. Di matamu Tuhan, di hatimu terlukis aku Bapa.
Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang telah menuntun kami untuk kami bersekutu bersama-sama dalam sidang-Mu Tuhan. Kami berkumpul memuji dan menyembah nama-Mu. Bersama-sama kami duduk Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyempurnakan ibadah kami pada hari ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami semakin kuat dan diteguhkan. Kami percaya firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan berkatilah Tuhan kami semua yang ada bersama-sama pada hari ini, maupun saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir Tuhan, namun mereka menyaksikannya secara online. Berkati mereka Tuhan, biarkan anugerah, belas kasihan-Mu, rahmat dan kasih karunia-Mu Tuhan tercurah juga atas mereka. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan kami, dan biarkan firman-Mu lah itu yang sungguh Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setelah sekian lama dari bulan 3 kita hidup dalam suatu yang dikatakan new normal, ya. Kehidupan kita masuk dalam era new normal. Dan beberapa orang juga telah mengatakan bahwa kondisi seperti masa yang lalu tidak akan bisa kembali lagi seperti masa yang lalu. Karena itu ada suatu perubahan pada tatanan kehidupan kita, dan kita harus siap-siap masuk dalam perubahan-perubahan seperti itu. Karena perubahan-perubahan seperti itulah maka kita melihat bahwa kehidupan kita banyak juga yang berubah. Banyak penyesuaian terjadi di sana sini, terutama masalah penghasilan kita. Ya, ekonomi keluarga kita masing-masing banyak yang terganggu. Ancaman sakit corona mengganggu kita, ya. Nah, kehidupan yang semakin tertekan dan situasi semakin yang tidak ada kepastian, ini banyak menekan kita. Nah, karena itu juga kita melihat terutama ancaman corona ini adalah suatu ancaman yang terjadi ketika kita berkumpul bersama-sama. Kalau kita banyak bertemu dengan orang, kita berkumpul bersama-sama dengan orang, ya dikatakan itu menjadi hal yang berbahaya, akan menyebabkan penyebaran virus corona yang semakin cepat dan masif. Karena itu kita harus menjaga kehidupan kita dari perkumpulan, dari berkumpulnya kita bersama-sama. Nah, hal ini sangat mengganggu sekali bagi keimanan kita, terutama kita orang-orang Kristen. Karena basis dari kekristenan, dari gereja itu adalah berkumpul bersama-sama, ya. Nah, karena itu di dalam perubahan tatanan kehidupan seperti ini, saya ingin mengajak kita kembali melihat esensi dari gereja, ya. Supaya apa? Jangan kita putus asa. Banyak orang mengatakan karena virus corona gereja banyak yang gulung tikar, ya. Waduh, banyak gereja yang pilot, yang bangkrut, gulung tikar, ya. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa orang yang mengatakan gereja sampai bangkrut, ya. Saya mengatakan waduh, rasanya kita harus meredefinisikan ulang gereja itu apa, ya. Apakah gereja bisa bangkrut? Apakah gereja bisa gulung tikar, ya. Nah, kalau kita memandang gereja dari perspektif usaha, ya mungkin akan gulung tikar, ya. Tetapi mari kita lihat esensi gereja yang sejati, ya, agar kita bisa meredefinisikan ulang dan kita masuk dalam kehidupan yang baru seperti ini pun kita tidak kehilangan makna gereja itu, ya. Kita lihat bersama-sama, baik Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah pun, ya, kita buka Alkitab kita lihat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20.
Saya akan bacakan pelan-pelan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimanapun juga bisa melihat dan menyimak dengan baik ya. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius yang kita baca ini ada hal yang pertama ingin saya sampaikan bagi kita semua ya, supaya kita mengerti maknanya. Yang pertama kita lihat di dalam pembacaan kita ada dua kata yang menarik. Yang pertama adalah anak manusia, yang kedua adalah anak Allah ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa maknanya anak manusia dan anak Allah ini ya, supaya kita jangan bingung kok banyak amat julukan Yesus ya. Belum lagi dia dikatakan dia adalah yang awal dan yang akhir, dia adalah Alfa Omega ya, banyak julukan lagi. Dia Mesias ya, anak Allah yang hidup, dia adalah Tuhan bagi kita. Ya, nah, mari kita lihat yang pertama kali dikatakan anak manusia adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri di dalam membahasakan dirinya, setiap kali dia bercakap-cakap kepada orang banyak, dia selalu ya cenderung mengungkapkan dirinya itu anak manusia ya. Dikatakan anak manusia, anak manusia. Jadi Yesus tuh mengungkapkan dirinya itu anak manusia ya. Nah, ini bahasa Yesus membahasakan dirinya sama seperti kita orang Benteng. Kalau kita orang Tangerang ya, orang Benteng, kalau membahasakan diri kita ya, laki-laki dia akan mengatakan oe ya. Menurut kamu siapa oe ini? Nah, ya kira-kira gitu. Jadi anak manusia adalah Yesus membahasakan dirinya. Dari mana ungkapan anak manusia ini? Kalau kita lacak, ini sumbernya dari kitab Daniel. Di dalam kitab Daniel suatu ketika Nabi Daniel mendapatkan penglihatan, dia berjumpa dengan Yesus Kristus pra perjanjian baru. Jadi Yesus dalam penampakan perjanjian lama, ya dikatakan bahwa wajahnya itu bersinar seperti matahari ya, kulitnya menyala seperti tembaga, memakai baju putih yang berkilauan, dan dikatakan oleh Daniel wajahnya seperti anak manusia. Nah, karena itulah Yesus menyebut dirinya anak manusia, berasal dari ungkapan dari kitab Daniel. Ya. Nah, tetapi satu sisi juga orang-orang semua menyebut Yesus ini anak Allah. Petrus pun dikatakan ya, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dikatakan kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus sering disebut anak Allah. Orang menyebut Yesus anak Allah. Yesus membahasakan dirinya anak manusia. Anak Allah ini bukan berarti bermakna bahwa hubungan Yesus dengan Bapa seperti Allah Bapa punya anak. Ya, Allah Bapa seperti kawin. Karena itu banyak orang yang menyerang iman kekristenan, mengatakan mengapa orang Kristen Allahnya kawin sampai punya anak.
Nah ya, sebutan anak Allah ini adalah bukan sebutan hubungan bapak dengan anak seperti bapak punya anak seperti itu. Itu berbeda. Tetapi makna anak di sini dikatakan anak Allah yang hidup. Artinya apa? Dalam diri Yesus Kristus ini kepenuhan akan Allahnya sungguh luar biasa sekali. Ya, sifat dia, pembawaan dia, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, bagaimana gestur tubuh dia, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia melakukan semua aktivitasnya, semua orang akan menyebut bahwa gambaran Allah kelihatan penuh dalam kepribadiannya. Jadi dia mencerminkan Allah itu dan semua orang menyebut anak Allah. Ya, kita pernah ada satu film di Indonesia diputar namanya Sidul Anak Betawi, ya. Nah, kalau kita menyebut Sidul Anak Betawi, apakah Betawi punya anak? Apakah Betawi melahirkan anak? Tidak, tetapi dalam pribadi Sidul ini, ya, gesturnya, sifatnya, cara bicaranya, cara makan, cara minum, cara berjalan, semua apapun yang ada pada diri Sidul ini, dia mencerminkan orang Betawi tulen. Sehingga dia disebut Sidul Anak Betawi. Ya, artinya apa? Semua gestur pembawaannya mencerminkan dia ini orang Betawi asli. Ya, dia disebut Sidul Anak Betawi. Nah, karena itu kalau Yesus pun dia disebut anak Allah, artinya apa? Bahwa semua kepribadian akan Allah itu penuh dalam dirinya. Ya, nah ini kebenarannya harus kita pegang. Sebab banyak orang memutarbalikan ini. Ya, dikatakan, oh kerok amat ada anak Allah, Allah anak, anak Allah, anak Allah anak. Ya, jadi yang mana yang betul? Semuanya betul, ya. Nah, karena itu setiap ungkapan-ungkapan kita harus pelajari konteksnya dalam bicara seperti apa. Ya. Nah, mari kita lihat. Yang kedua kita perhatikan ini tentang gereja. Ketika Simon Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, ya, anak Allah yang hidup itu. Dan apa yang Yesus katakan? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ya, Yesus mendirikan jemaatnya. Yesus mendirikan eklesianya. Yesus mendirikan gerejanya. Di atas apa? Di atas Petra. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petros. Petros itu batu kerikil, batu yang kecil. Dan di atas batu karang ini itu Petra. Ya, jadi kalau Petros batu kecil, Petra itu batu karang yang besar. Di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Berarti gereja didirikan di atas batu karang yang besar. Apakah batu karang yang besar itu? Batu karang yang besar itu adalah pengakuan Simon Petrus. Simon Petrus membuat suatu pernyataan. Dia membuat suatu statement. Dikatakan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Apa kata Yesus kepadanya? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Allah Bapa memberikan kepada Simon Petrus, ya, suatu pencerahan. Dikatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Inilah batu karang itu. Inilah dasar dari firman Tuhan itu. Inilah yang menyebut, dikatakan, dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan Simon Petrus ini yang berasal daripada Allah Bapa, inilah gereja didirikan. Amin. Jadi dasarnya gereja didirikan itu adalah dari mulut orang-orang yang berani mengatakan Yesus Kristus adalah Mesias, ya. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Itu suatu pengakuan menjadi dasar dari gereja. Karena itu gereja itu dibangun di atas pengakuan ini. Yang dikatakan pengakuan statement ini bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang memberikan. Dari Allah yang memberikan kepada kita suatu statement bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Inilah dasar gereja. Karena itu ketika kita berkumpul bersama-sama, kita membangun suatu gereja di atas dasar apa? Di atas dasar pengakuan Yesus adalah Mesias. Amin. Hari ini kita berkumpul bersama-sama. Kalau saudara tidak mengaku Yesus adalah Mesias, berarti saudara tidak terhisap dalam bilangan gereja itu.
Gereja ini harus dibangun atas dasar pengakuan Yesus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ya. Saya pernah punya pengalaman mengusir orang yang kerasukan setan. Ya. Kita harus punya pengalaman ketika orang dirasuk oleh setan, maka dalam mulutnya tidak bisa dia membuat statement, dia tidak bisa membuat pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang yang kerasukan setan gak akan bisa. Sebab apa? Pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, itu dari Allah ada dalam hati kita. Ya, coba saudara bayangkan, saya pernah dengan istri saya melayani satu anak remaja kita kerasukan setan. Ya, udah tengah malam saya datang, kerasukan setan. Ya, jam 1 malam kita bersama orang tuanya kita doain datang. Begitu saya datang ya, ini anak remaja ini kurang ajar sekali. Ya, dia langsung ngelihat saya sambil matanya setengah merem, tapi dia tahu saya di mana, dia main tunjuk. Langsung dia ngomong, pendeta palsu. Wah ya, saya dikatain pendeta palsu. Dalam hati saya puji Tuhan. Kenapa? Yang ngomong setan. Betul? Karena dia kerasukan. Jadi yang ngomong setan, ya. Wah, saya bersyukur ya. Untung aja yang ngomong setan. Saya dikatain pendeta palsu. Saya malah bahagia. Ya, wah, puji Tuhan ini ya. Saya nggak marah ya. Nanti ngelihat kenapa saya nggak marah. Ya, setelah kita doain sekian lama ya, anaknya mulai tenang. Kita suruh buat, ayo ngomong, buat statement. Katakan, haleluya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Waktu dia ngomong Yesus adalah Tuhan, nggak bisa, mulutnya masih terkunci. Kita tahu masih ada setan di situ. Ya, ini orang yang kerasukan setan. Karena itu gampang kok kita ingin mengetahui orang itu kerasukan setan apa enggak, suruh ngomong aja. Suruh buat statement, Yesus adalah Tuhan. Kalau dia tidak bisa ngomong, dia kerasukan setan. Amin. Amin. Artinya apa? Bahwa tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Betul. Nah, karena itu orang yang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah dari Roh Kudus. Allah sendiri yang menaruh rohnya dalam hati kita. Sehingga kita bisa buat statement seperti ini. Karena itu mari yang pertama, kita harus memahami dengan sungguh. Yang bisa hatinya mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Ya, dia adalah anak-anak Allah. Karena apa? Allah ada dalam hatinya. Roh Kudus ada dalam hatinya. Inilah gereja itu ketika berkumpul bersama-sama. Amin. Amin. Ya. Nah, karena itu di atas pengakuan ini apa yang Yesus katakan? Di atas pengakuan inilah aku dirikan jemaatku. Jemaatku itu dalam bahasa Yunaninya dikatakan eklesia. Eklesia itu berasal dari 2 kata, yaitu ex dan kaleo. Ex itu artinya apa? Keluar, kaleo itu dipanggil. Jadi ex kaleo, eklesia ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Ya, dalam makna seperti apa? Dalam makna kalau pada zaman dahulu, ya, kota-kota di zaman dahulu itu kota-kota itu dikelilingi oleh tembok, ya, untuk apa? Melindungi kota itu dari ancaman musuh, dari apapun juga, dibuat tembok yang tebal, yang tinggi, ya. Kota-kota zaman dahulu itu dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Ketika musuh akan datang menyerang kota itu, ya, musuh akan datang menyerang kota itu, ketika kota itu tahu musuh akan diserang, semua pintu gerbangnya ditutup. Maka panglima dari musuh yang akan menyerang itu biasanya akan mengeluarkan ancaman dulu. Daripada capek-capek perang, mereka katakan ancam aja dulu. Penduduk kota ini, kalau kamu tidak mau menyerah hari ini juga, kami akan bumi hanguskan kota ini. Semua penduduk kota ini akan kami bunuh. Ya, cepat menyerah. Ya, nah biasanya pada saat panglima musuh akan menyerang datang bicara seperti itu, maka harus ada orang dari kota itu juga yang keluar dari tembok, ketemu sama musuh, berhadapan muka dengan muka. Wow, ya waktu itu sangat mengerikan sekali. Musuh jumlahnya udah sangat banyak dikelilingi. Kita dalam tembok, kita takut melihat musuh begitu banyak. Maka dicarilah di kota-kota itu. Siapa yang mau jadi pahlawan? Temuin tuh panglima musuh. Negosiasikan bahwa kita gak mau menyerah. Ya, walaupun kita dikurung setahun, kita masih bisa hidup. Makanan kita masih banyak. Ya, coba rundingan sama musuh. Jangan mau ya kita ngalah seperti itu. Siapa yang berani keluar tembok berhadapan dengan musuh? Siapa yang berani? Semua pada takut.
Yang berani itu disebut namanya exkaleo. Yang berani keluar itu namanya disebut eklesia. Ya, nah artinya eklesia itu orang-orang berani tampil keluar untuk apa? Membela orang-orang yang ada di kota itu. Jadi ketika Yesus berkata, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Artinya eklesia, pahlawan-pahlawan bagi kotanya dipanggil keluar. Untuk apa? Berhadapan dengan musuh. Karena itu yang pertama kita harus pahami, untuk apa gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendirikan gereja karena Dia mempunyai satu tugas untuk kita. Yaitu apa? Kita harus mewakili orang-orang di sekeliling kita. Kita harus siap memasang dada. Kita harus siap jadi pahlawan. Membela orang-orang yang lemah di sekeliling kita. Itu adalah esensi dari gereja. Gereja itu kita dipanggil keluar untuk apa? Kita berhadapan dengan musuh. Membela apa? Orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita jadi suami? Kita harus melindungi istri kita, anak-anak kita. Ketika musuh datang menyerang, masa kita jadi suami kita lari? Kita bilang, mam, apa? Itu ada orang, mam. Punya hari kita mau ngerampok. Udah papa pura-pura mati ya, papa pura-pura tidur aja di kolong ranjang. Udah mama yang nemuin dia. Wah, ini suami seperti apa? Dia bukan eklesia. Amin? Betul? Tetapi kalau eklesia dia akan berkata, mama sama anak-anak tenang di sini. Papa yang akan keluar menghadapi. Ya, itulah eklesia. Itulah gereja. Kita harus melihat esensi gereja ini. Gereja kita harus berhadapan dengan musuh. Kita harus mewakili orang lain. Kita harus melindungi orang lain. Dengan kata lain, gereja itu harus bersyafaat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dikasihi. Bagi orang-orang lingkungan di sekelilingnya. Bagi orang-orang yang kita lindungi. Untuk itulah kita menjadi gereja. Amin. Amin. Ya. Nah, kita harus jangan takut menghadapi ini. Karena ini adalah tugas esensi dari gereja. Ya, sekarang kita menghadapi masa-masa yang sulit. Jangan kita lari. Jangan kita lari. Tapi justru kita harus berani tampil. Kita harus berani membela dalam situasi tertekan. Dalam situasi yang sulit seperti ini. Dalam situasi dalam tidak ada kepastian. Ya, dalam hidup kita tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus berani tampil. Kita harus berani ya membela orang-orang yang kita kasih. Itulah eklesia, itulah gereja. Ya, gereja itu dia berani tampil. Dia berani hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu doa Bapa kami itu sangat luar biasa sekali. Dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Kita eklesia, orang-orang ini harus berani tampil untuk menyatakan, melakukan pembelaan, bersyafaat. Agar apa? Agar kehidupan ini di bumi ini sama seperti di sorga. Ya, nah karena itu mari kita lihat. Yang pertama apa yang harus gereja itu lakukan? Yang pertama dikatakan bahwa gereja itu harus bersama-sama. Dikatakan jemaatku. Ya, karena itu gereja itu bukan seorang diri pribadi, tetapi dalam suatu kelompok bersamaan. Sifat gereja dikatakan gereja itu dibentuk. Ya, Yesus memberikan tentang bentuk gereja. Ada 7 bentuk gereja. Salah satunya Yesus mengatakan gereja itu adalah keluarga. Gereja itu adalah bangunan bait Allah. Ya, saya hari ini akan bercerita aja. Kalau gereja itu suatu bangunan bait Allah, maka bangunan bait Allah itu terdiri batu yang disusun-susun. Batu yang disusun-susun membentuk bait Allah, itulah gereja. Siapa batu yang disusun-susun itu? Batu yang disusun-susun itu adalah batu yang hidup. Siapa batu yang hidup? Kitalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita orang yang percaya kepada Yesus, kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita membentuk bait Allah yang kudus. Amin. Artinya apa? Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita orang-orang yang dipanggil keluar. Kita harus membangun suatu persekutuan bersama-sama di dalam Tuhan. Ada suatu persekutuan, ada persaudaraan yang kita bangun, ada kinship, ada empati yang kita bangun. Amin. Kita bergandengan tangan, kita membentuk suatu persekutuan. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pandemik COVID-19 ini, COVID-19 menyerang kita, itu meluluh lantakan konsep tentang persekutuan ini.
Ya, konsep tentang persekutuan diluluh lantahkan. Kita dikatakan kalau kita berkumpul bersama-sama, kita bersekutu, kita berkumpul bersama-sama, maka kita akan cenderung akan menularkan penyakit seorang kepada yang lain. Sehingga dalam kita berkumpul bersama-sama, akhir-akhir ini karena pandemi kita dibatasi. Kita dilarang. Pesta pernikahan, pesta perkawinan, kita hanya dibatasi. Paling 50 atau 70 orang. Ya, biasanya dalam pesta pernikahan minimal kita 400 orang, 500 orang. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, tetapi pandemik ini meluluh lantahkan konsep tentang persekutuan. Kita dibatasi, kita tidak boleh berkumpul bersama-sama. Karena itu yang menjadi pertanyaan adalah nanti Natalan kita seperti apa. Natalan kita paling nggak kita dihadiri oleh 400 apa 500 orang. Ya, nah kita pasti nggak bisa melakukan seperti itu. Karena sudah ada hukum, sudah ada undang-undang, ya, sudah ada kepres dari pemerintah, ya, keputusan presiden tentang pandemi COVID ini. Kita tidak boleh berkumpul bersama-sama dalam jumlah yang besar. Kalau kita berkumpul bersama-sama dalam jumlah yang besar, kita melanggar hukum. Amin. Nah, karena itu mari kita waspadai. Tetapi puji nama Tuhan, saya juga nggak mengerti kenapa, ya. Ketika awal tahun gereja kita mencanangkan suatu tema pada tahun 2000 ini, kita mempunyai tema dalam setahun, jangan takut, ya. Oh, betul-betul kita jangan takut menghadapi COVID. Dan kita mencanangkan ada kawanan kecil. Ya, kita bentuk kawanan kecil. Ternyata memang inilah kuncinya. Walaupun pandemi COVID melarang kita berkumpul dalam jumlah yang besar, tetapi kita harus membentuk persekutuan kita dalam kawanan kecil. Amin. Karena itu saya himbau semua jemaat, jangan ada yang tidak ikut kawanan kecil. Kalau saudara belum tergabung dalam kawanan kecil, cari teman. Cari teman. Minimal seminggu sekali bisa kumpul aja bersama-sama. Ya, entah 5, 6 orang, gak masalah karena itu kawanan kecil. Jangan besar-besar juga kumpulnya. Ya, karena itu kalau yang belum punya kelompok, segera bikin kelompok. Ya, saya menghimbau semua kepada koordinator kawanan kecil, leader kawanan kecil, ya. Kalau ada yang ingin membentuk kawanan kecil yang baru, segera fasilitasi, bentuk yang baru. Tolonglah kawanan kecil ini jangan sampai 20 orang, 15 orang, itu udah jadi kawanan besar nanti, ya. Bisa-bisa kita kena perda lagi, kita dilarang. Ya, mari bentuk yang kecil-kecil, ya. Yang kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting banyak, amin. Ya, nah karena kecil-kecil kan jadi banyak gitu. Ini memang kehendak Tuhan. Nah karena itu kita jangan takut eklesia itu kita bersekutu, kita membentuk kawanan kecil seperti ini. Amin. Ya, di dalamnya untuk apa? Kita berdoa bersama-sama. Emang istimewanya apa sih kawanan kecil? Mari kita lihat. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan alam maut ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the gates of Hades. The gates of Hades itu adalah alam maut, artinya apa? Pintu gerbang kematian. Ya, alam maut, tempat dunianya setan berada. Setan-setan berkuasa di situ. Nah, dikatakan apa? Eklesia ini, gereja ini, ya, tidak akan bisa, ya, maksud saya dengan gereja ini, gereja bisa mengalahkan alam maut ini. Artinya apa? Kuasa-kuasa setan, the gates of Hades, tidak akan bisa bertahan menghadapi gereja. Ya, nah, the gates of Hades ini adalah suatu kutuk bagi kita. Karena itu kalau kita melihat di dalam Matius pasal 11, Matius pasal 11 ayat 23 dan dikatakan demikian. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Kalau di Sodom ada mujizat, pasti kota Sodom masih ada. Tapi nyatanya kota Sodom telah musnah karena tidak ada mujizat sama sekali. Mengapa kota Sodom tidak ada mujizat? Karena kota Sodom diturunkan sampai ke dunia orang mati. Artinya apa? Allah tidak memberkati kota Sodom. Kota Sodom ini Allah angkat tangan. Allah angkat tangan. Kalau Allah angkat tangan itu berbicara tentang kutuk.
Tetapi kalau berbicara tentang berkat, Allah turun tangan. Berkat itu artinya apa? Allah turun tangan, Allah ikut campur, Allah turut bekerja. Itu namanya berkat. Tetapi ketika Allah angkat tangan, Allah menyerah, Allah angkat tangan, dia tidak peduli lagi. Itu artinya kutuk bagi kita. Dan dikatakan Kapernaum ini, dikatakan dia akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ke dunia orang mati ini berbicara juga the gates of Hades. Ya, nah dikatakan bahwa gereja ini, dikatakan the gates of Hades tidak akan kuat berhadapan dengan gereja. Artinya apa? Dengan kita bersekutu bersama-sama, yang pertama kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kutuk. Apakah itu kutuk dosa, apakah itu kutuk sakit penyakit, apakah itu kutuk kesengsaraan, kesusahan, ya kesulitan ekonomi, semua adalah kutuk-kutuk seperti itu bisa dikalahkan dalam persekutuan kita di gereja. Amin. Karena itu penting bagi kita membentuk kawanan kecil kita ini supaya apa? Kita bisa mengalahkan kutuk-kutuk kehidupan ini. Amin. Amin. Karena itu jangan menyerah. Bikin suatu persekutuan kecil yang murni, di mana di dalamnya kita adalah orang-orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita orang-orang yang siap bersyafaat bagi orang lain. Dan Allah akan campur tangan, Allah akan memberkati kita. Allah akan membuat kita perkasa, kita bisa mengalahkan segala kutuk-kutuk dalam kehidupan ini. Amin. Karena itu jangan takut, Allah sendiri yang menjanjikan. Amin. Amin. Ya, mari kita kuat. Bangun kawanan kecil kita. Kita kalahkan kutuk-kutuk ini. Kita kalahkan mereka. The gates of Hades tidak akan bisa bertahan menghadapinya. Yang kedua, ya mari kita lihat lagi. Apalagi anugerah yang Tuhan berikan bagi gerejanya. Ya, dikatakan yang ayat ke-19. Juga dikatakan demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Gereja, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus diberikan kunci kerajaan sorga. Kunci itu artinya berbicara apa? Kunci itu artinya berbicara kita yang pemiliknya. Kita memiliki, kita owner, kita bos daripada itu. Kalau saya punya rumah, saya pegang kunci rumah ini, maka seisi rumah itu artinya punya saya pegang kuncinya. Ya, saya buka pintu rumah, semua rumah itu saya bisa nikmati. Kalau gereja diberikan oleh Allah kunci kerajaan sorga, artinya dalam persekutuan kita, itu kerajaan sorga itu kita pegang. Kita memiliki kerajaan sorga itu. Karena itu percayalah, perkumpulan kita, kawanan kecil kita, walaupun jumlahnya kita kecil, paling 4, 5, 6 orang, tetapi kita bisa menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah kita. Amin. Kerajaan sorga akan hadir di tengah-tengah kita. Ya, nah karena itu mari kita bangun persekutuan kita. Jangan kita tinggalkan. Pandemi COVID memang meluluh lantakan konsep daripada persekutuan kita. Tetapi kita tidak pernah undur. Bagi kita pertemuan, bagi kita persekutuan bukan hanya secara fisik, kita masih bisa melakukan secara online. Dengan teknologi kita masih bisa menata kehidupan ini. Dengan doa kita akan bersatu. Karena itu mari kita sungguh-sungguh, kita naikkan doa-doa kita. Karena kita adalah eklesia, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk kamu pergi untuk menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya kita eklesia, kita dipanggil untuk menghasilkan buah, menjadi berkat bagi sesama kita. Sederhana sekali bagaimana kita akan berbuah, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dalam persekutuan kita sederhana sekali. Saya pelajari selama persekutuan ini. Seringkali persekutuan itu cepat goncang, persekutuan itu cepat bubar. Ketika apa? Ketika para anggotanya, ya, para anggota persekutuan itu lebih banyak menuntut haknya daripada menunaikan kewajibannya. Ya, di dalam kita bersekutu bersama-sama pasti ada hak dan kewajiban.
Kebanyakan saya melihat bubarnya suatu persekutuan, bubarnya suatu gereja karena anggotanya menuntut hak. Mereka tidak melakukan kewajibannya. Orang yang berbuah, orang yang menghasilkan buah adalah orang yang menunaikan kewajibannya. Dia tidak peduli kepada haknya. Orang demikian itu orang yang berbuah. Amin. Orang yang akan menjadi berkat bagi orang lain ketika dia menunaikan kewajibannya. Nah, karena itu sangat sederhana sekali. Bagi kita ketika kita berkumpul bersama-sama, mari penuhi kewajiban kita. Ya, mari penuhi kewajiban kita. Ya, kita nggak perlu kita menuntut hak kita. Ya, nah kita tahu bahwa peperangan kita di dunia ini kita melawan darah dan daging. Kuasa-kuasa iblis dalam bentuk kutuk itu akan berusaha merusak kita. Iblis berusaha menghancurkan kita. Iblis tidak muncul begitu saja untuk menentang kita. Tetapi lebih banyak iblis dia muncul menggunakan saudara seiman kita. Ya, tiba-tiba saudara seiman kita dia salah ngomong, kita jadi sakit hati. Ya, padahal kita harus tahu itu bukan saudara seiman kita yang ngomong, tetapi iblis yang memakai dia. Amin. Jangan kita lawan, jangan kita openin, jangan kita perhatikan itu. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Amin. Roh-roh jahat itu yang gereja lawan. Ya, nah karena itu mari kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Yang pertama, lakukan kewajiban kita. Yang kedua, hati-hati. Kita melawan bukan darah dan daging, tetapi kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Orang-orang yang kesetanan, ya. Setan itu sekarang gak mau menyerang kita langsung. Kalau setan menyerang kita langsung, itu namanya setan yang bodoh. Kenapa kita langsung tengking, kita usir dia. Ya, ada orang mengatakan, Om, itu di bawah pohon asem ada setan, Om. Oh ya, kita gampang. Kita datang kepada pohon asem itu, kita usir dalam nama Yesus, setan lari. Tetapi kalau setan masuk ke orang, Om, setan ada di Om Anton, Om. Saya datang ke Om Anton, saya bilang, setan engkau pergi. Om Anton yang malah marah. Ya, nah setan yang pinter itu dia bersembunyi di balik orang. Ya, itu yang susah kita lawan. Kita harus lawan dengan kesabaran, dengan doa, dengan kewajiban kita, dengan kita bersatu sebagai tubuh Kristus. Kita kalahkan kuasa-kuasa jahat itu. Amin. Amin ya. Mari kita bangun kawanan kecil kita masing-masing. Jangan kita lalai. Dunia sudah berubah, kita pun harus berubah. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan kepada kita bahwa kuasa alam maut, kuasa iblis tidak akan bisa mengalahkan kita. Yang kedua, kita memiliki kunci kerajaan sorga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian lagu. Hamba-hamba saya undang maju ke depan. Haleluya Yesus Tuhan. Nanti pendeta pembantu Simeon Anton akan berdoa untuk sakramen yang akan kita naikkan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Amin Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan yang telah Kau limpahkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami ingin terima Tuhan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Yang roti adalah tubuh-Mu Tuhan yang telah dipecahkan bagi kami semua. Amin Yesus. Dan anggur ini adalah darah-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pengorbanan-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan.
Bahkan sampai sekarang Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Haleluya Yesus. melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Amin. ada kesembuhan rohani Tuhan. Amin Yesus. Ada kesembuhan jasmani Tuhan yang akan kami Amin, terima Yesus. Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Haleluya. segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini Tuhan dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Oh, Haleluya haleluya. Tuhan. Amin. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita. Dia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Dia mengampuni dosa kita. Dan kita percaya Dia telah bangkit karena Dia adalah Tuhan. Dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Karena itu kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mari kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita cawan perjamuan kita tinggi di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, cawan yang kita pegang dan kita mengucap syukur atas cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dan hari ini perjanjian dengan Yesus.
mari kita berjanji, kita akan sujud dan menyembah kepada Dia. Kita akan meninggikan namanya, kita akan mengikuti segala perintahnya. Dan Dia berjanji pada kita, Dia akan menjaga dan melindungi kita, Dia memberkati kita, Dia memberikan pengampunan dosa dan kehidupan kekal kepada kita. Pada perjanjian ini bersama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Kristus. Oh, haleluya. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Engkau adalah eklesia. Engkau adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk bersyafaat bagi orang-orang di sekelilingmu. Karena itu hari ini naikkan doamu. Berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi mereka. Bersyafaatlah bagi mereka. Lindungi mereka. Karena engkau dipanggil oleh Tuhan untuk engkau memberkati orang-orang ini. Karena itu doakan orang-orang ini. Bawa mereka masuk dalam persekutuan. Bawa mereka masuk dalam kemuliaan Allah. Bawa mereka masuk untuk mengenal Yesus. Sehingga dari setiap mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut. Oh, haleluya Yesus. Mari doakan. Doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau dengar doa kami Yesus. Dengar doa kami Tuhan. Dengar Tuhan apa yang kami panjatkan bagimu. Kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon kasih karunia-Mu. Turun atas orang-orang yang kami kasihi. Turun atas orang-orang yang kami lindungi Tuhan. Diberkatilah mereka. Diberkatilah mereka Tuhan. Diberkatilah mereka oleh karena nama-Mu. Oleh karena nama-Mu yang ajaib. Oleh karena penebusan-Mu Yesus. Oh rahalapa sikatiya di malam. Nale makia di palakasana namarata nama. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Oh haleluya Yesus. Berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yaitu yang pertama, nanti saya akan doakan yang berulang tahun dalam bulan Oktober ya. Yang belum didoakan, yaitu yang pasti ada Saudara Samuel, Bapak Pendeta Pembantu Simeon Anton, Bapak Jimmy Nainggolan yang hadir ya, Cherry ya, haleluya. Nanti yang nggak hadir nggak apa-apa, minggu lain kalau mereka ikut ibadah akan didoakan.
Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari Rabu jam 4 sore kita ada doa di tempat ini. Yang ingin ikut mari ya, dipersilakan ikut tiap hari Rabu jam 4 sore. Juga nanti sebentar bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rasanya pengen ngecek kesehatan ya, ngecek kesehatan yang paling sederhana yaitu tensi darah dan ngukur glukosa darah, yaitu glukosa darah itu kena diabetes atau enggak ya, kena kencing manis apa enggak gitu ya. Kita ada alat tesnya, nanti yang pengen dites jangan pulang buru-buru ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari saya undang pendeta pembantu Simeon Anton dan Samuel yang akan kita doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Sempurnakan kasih-Mu Tuhan. Persembahan yang kami berikan dalam bentuk persembahan kolekte Tuhan. Korban ucapan syukur, korban tatangan, maupun persembahan persepuluhan kami Tuhan. Kami berikan semua karena kasih-Mu Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Berkati saudara-saudari kami yang tidak bisa beribadah Tuhan. Pelihara mereka dengan keajaiban-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan Yesus Kristus menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, yang memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal, sorga yang mulia, dan Allah Roh Kudus yang telah memberikan rohnya padamu, sehingga engkau menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Engkau akan diberikan jalan-jalan mujizat dan pintu-pintu keajaiban, karena Dia adalah penolong dan penghiburmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya
karunia kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.